Saudara-saudaraku yang kami kasihi, yang kami cintai dalam Yesus Kristus, apa kabar semua? Gak terasa kita saat ini udah memasuki bulan terakhir di tahun 2020. Tidak terasa sudah kita melewati tahun 2020 ini dengan bermacam-macam keadaan, bermacam-macam rasa. Dan saya mau mengajak saudara, karena saya mengingat di awal tahun 2020 kita mengawali hidup kita bersama Tuhan. Dan kali ini kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Biarlah kiranya kita sama-sama mengakhiri tahun ini bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak, mungkin kalau kita ceritakan satu persatu apa yang telah kita alami selama tahun 2020 ini, mungkin cerita kita berbeda-beda. Tapi saya percaya ada yang namanya sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita selama tahun 2020 ini. Amin. Kebaikan Tuhan selalu mengalir dan mengalir di sepanjang hidup kita. Amin, saudara. Baiklah, saya mau mengajak saudara untuk bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan kita yang hebat itu. Tuhan kita yang baik, sungguh teramat baik. Mari kita katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini kembali dari awal. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Engkau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta kami memuji, kami memujimu, kami menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik, selalu setiap hari di sepanjang hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang boleh kami lalui, Tuhan, bersama Engkau. Kami mengalami yang namanya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik.
lagi ku memuji, kami memujimu, kami menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, mari kita semua kita menyembah Tuhan kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Saya mau mengajak saudara untuk menyebutkan semua karakter-karakter Tuhan. Tuhan itu sungguh teramat baik. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesusku. Kau baik, Kau baik. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa Kau baik, Bapa Kau baik, Kau Yesus, Juru Selamat kami. Bapa Kau baik, Yesus, Kau teramat baik, Yesus. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Baiklah saudara, Alkitab berkata bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan Alkitab juga berkata bahwa kita adalah hamba-hambanya. Dan Alkitab juga berkata bahwa kita adalah kekasih jiwanya. Saya mau mengajak saudara untuk mengangkat lagu dari buku lagu kita, dari nomor 199, Yesus kekasih jiwaku. Oke saudara, kita angkat lagu ini. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dan sampai ke benamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kita mulai lagi kembali dari awal. Yesus kekasih jiwaku,
Shalom. Salam seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak seluruh jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Sekali lagi, saya undang seluruh jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih anugerah-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam setiap aspek hidup kami. Kami percaya bahwa semua itu berasal dari kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan tidak memandang kami dari masa lalu kami, tetapi Engkau memandang kami dari belas kasihan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus yang mengurapi kami, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini diubahkan di dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlalu besar untuk melakukan segala hal yang mustahil bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Diberkati pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga selesai. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, syukur, hormat bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Seluruh jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Oke, sebelum duduk, saya mau sapa kita sekali lagi. Salam. Sekali lagi salam. Baik, saudara-saudara terkasih, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan bagi kita mengenai siapkan hati pada penyelamatan. Tema yang akan saya sampaikan kepada kita di dalam minggu ini adalah siapkan hati pada penyelamatan. Katakan kepada kiri kananmu, siapkan hatimu pada penyelamatan. Sekali lagi, siapkan hatimu pada penyelamatan. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sudah kita memasuki pada Advent yang pertama. Advent pertama, kalau di lingkungan kekristenan, lampu-lampu Natal, lagu-lagu Natal, dan hiasan-hiasan Natal sudah mulai terasa di gereja-gereja. Karena minggu ini merupakan minggu Advent yang pertama. Tetapi yang menghiasi hati saudara dan saya hari ini adalah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang 13 ayat 11 sampai pada ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, Roma pasal 13 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Yang sudah menemukan katakan, saya sudah menemukanmu. Oke? Yang sudah menemukan katakan, saya sudah menemukanmu. Oke, Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita akan baca secara bersama-sama. Mulai dari ayatnya yang ke-11. 1, 2, 3, ya. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayatnya yang ke-12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat yang ke-13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam
pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat yang ke-14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita hari ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma tentang Sang Penyelamat. Yang menjadi pertanyaan kepada kita hari ini adalah, sudah siapkah kita menerima penyelamat itu? Sekali lagi, sudah siapkah kita menerima penyelamat itu? Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Advent adalah masa di mana kita mempersiapkan hati untuk menerima Kristus secara khusus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ini adalah hari Advent yang pertama. Jadi kita mempersiapkan hati kita untuk menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Jika selama kurang lebih 1 tahun ini, kita tidak pernah memberikan waktu kita sepenuhnya untuk menerima Juru Selamat, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, hari ini, di Advent yang pertama ini, gereja-gereja, sekolah-sekolah Kristen mempersiapkan waktu untuk kedatangan Sang Penyelamat. Saudara-saudara terkasih, Advent adalah saat di mana rahmat menantikan kedatangan Tuhan secara khusus dan istimewa. Ini bukan berarti Tuhan tidak pernah ada, atau Tuhan tidak pernah hadir, atau Tuhan tidak pernah datang. Namun maksudnya di sini, di masa Advent ini, di hari yang akan kita adakan beberapa hari ke depan, yaitu tentang Natal, ini adalah masa di mana kita mempersiapkan hati kita sepenuhnya akan kedatangan Yesus yang kita nantikan sebagai Juru Selamat kita. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Advent tidak sebatas hanya 4 minggu menjelang Yesus lahir. Namun seumur hidup kita harus kita hadirkan Yesus dalam segala aspek hidup kita. Saya ulangi, Advent tidak sebatas hanya 4 minggu dalam 1 bulan ini, dalam bulan 12 ini menjelang Yesus lahir. Tapi seumur hidup kita harus hadirkan Yesus dalam segala aspek hidup kita. Maksud saya di sini adalah Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Hari-hari ini, tahun-tahun ini, masa-masa ini adalah kita memperingati akan hari kelahirnya Sang Penyelamat itu. Sebagai apa? Sebagai bagian wujud ucapan terima kasih kita, dan sebagai bagian kita untuk mengenang akan kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus. Saudara-saudara terkasih, temanya tadi adalah siapkan hati pada penyelamatan. Siapkan hati pada penyelamatan. Ada 3 poin yang saya sampaikan kepada kita hari ini tentang mempersiapkan hati untuk menerima penyelamatan. Yang pertama adalah sadar bahwa kita orang berdosa.
Yang pertama adalah sadar bahwa kita orang berdosa. Banyak orang menganggap bahwa dirinya tidak melakukan dosa besar, sedangkan orang lain melakukan dosa besar. Dia sering berkata bahwa selama ini saya hanya melakukan dosa kecil yang tidak merugikan banyak orang. Namun sadar atau tidak ada di dalam Alkitab dikatakan bahwa ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa 5 kilo, ada dosa 10 kilo, ada dosa 100 kilo. Namun yang namanya dosa tetaplah dosa. Di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini adalah ayat yang harus dan saya percaya kita semua sudah hafal. Roma pasal 3 ayat yang ke-23 ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Kita semua orang berdosa tanpa terkecuali. Jadi untuk mempersiapkan hati menerima penyelamatan, yang pertama itu adalah kita harus sadar bahwa kita ini, bahwa saudara dan saya adalah orang berdosa. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita hari ini, coba buka di dalam pasal yang 13 tadi ayat yang ke-12. Dikatakan di situ, marilah kita menanggalkan kebiasaan lama kita. Ayat 12 dan 13. Mari kita menanggalkan masa lalu. Apa itu masa lalu? Disebutkan di situ, pesta pora, percabulan, iri hati, perzinahan, dan segala macam. Kita tanggalkan masa lalu yang membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan, yang membuat kita jauh dari Sang Penyelamat. Saudara-saudara terkasih, dosa yang merintangi kita, dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Kita harus sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Orang yang sadar bahwa dia orang yang berdosa adalah butuh yang namanya pengampunan. Sekali lagi, orang yang sadar bahwa dia berdosa, dia butuh pengampunan. Yang mampu memberikan pengampunan adalah hanya Yesus. Yang mampu memberikan keselamatan hanya Yesus. Bahwa di dalam Yesus ada kehidupan. Di dalam Yesus ada pengampunan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Itulah yang pertama untuk mempersiapkan hati menerima Sang Penyelamat. Yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan di situ, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Poin yang kedua di sini adalah mau diselamatkan. Katakan, saya mau diselamatkan. Saudaraku yang terkasih, dikatakan tadi ayat yang 11, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Keadaan apa yang Paulus sampaikan kepada kita, yang Tuhan Paulus ingatkan kepada kita? Waktu keadaan sekarang. Apa? Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kedatangan Tuhan sudah semakin dekat.
ini adalah waktu di mana hari Tuhan sudah dekat. Kedatangan Yesus sudah dekat buat saudara dan saya, buat kita semua. Jadi kita harus mempersiapkan hati kita untuk menerima keselamatan itu. Orang yang mau diselamatkan adalah orang yang sudah sadar bahwa dia berdosa. Orang yang tidak sadar berdosa, maka keselamatan itu tidak akan menjadi bagiannya. Kenapa? Karena dia tidak mau diselamatkan. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di situ, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Untuk bangun dari tidur. Tadi dikatakan yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Untuk bangun dari tidur, maksud firman Tuhan di sini adalah kita tinggalkan segala masa lalu yang membuat kita terhimpit dalam suatu pengenalan akan Tuhan, yang membuat kita terdesak dan yang membuat kita menjauh dari kasih Tuhan. Bangun dari tidur, kita tinggalkan semua masa lalu kita, sebab firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan bahwa saatnya kita harus menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Apa yang baru yang harus kita bangun adalah pengenalan akan Tuhan. Jangan kita biarkan kita melewati tahun ini tanpa kita melakukan sesuatu hal yang membuat kita bergairah untuk mau menerima penyelamatan itu. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tinggalkan semua masa lalu kita. Kita tinggalkan semua itu, karena itulah yang membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Jangan merasa sayang dengan kebiasaanmu. Kita harus bangun dari tidur. Bangun dari semua hal yang membuat kita tidak memiliki niat yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Jika selama ini kita malas untuk membersihkan gereja, kita malas untuk melakukan pekerjaan yang ada di gereja, menyapu, mengepel, bahkan menyusun kursi, dan bahkan mempersiapkan buku-buku Alkitab. Jangan katakan bahwa ini bukan tugasku, ini adalah tugasnya si A, ini adalah tugasnya si B, yang ini adalah tugasnya si C. Saya adalah jemaat biasa. Saudara terkasih, inilah yang diingatkan oleh Paulus bagi kita. Kita tinggalkan kebiasaan itu. Kita tinggalkan itu. Kita bangun di akhir tahun ini. Kita bangun sesuatu hal yang baru. Saudara-saudara terkasih, kenapa disuruh untuk bangun? Orang yang tidak bangun tidak akan pernah bisa menyelesaikan tugasnya. Amin. Adakah orang yang bisa menyelesaikan tugasnya kalau tidak bangun? Tidur terus. Sampai di kantor tidur, sampai di gereja tidur. Kapan kita menyelesaikan tugasnya kita? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk bangun dari kebiasaan lama kita. Amin. Siap untuk mau bangun dari kebiasaan lama? Siap mau diubah? Amin. Saudara-saudara terkasih, saya percaya bahwa kita tidak akan mau untuk terus melanjutkan kebiasaan lama kita. Saudara-saudara terkasih, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kedua dikatakan, hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Hari Tuhan datang seperti pencuri
pada malam. Malam itu semacam kegelapan, malam itulah malam di mana ketenangan, dan malam adalah di mana seseorang datang tidak ada yang mengetahuinya. Kalau saudara mau diselamatkan, saudara dan saya kita harus siapkan hati kita. Mempersiapkan hati kita yang pertama tadi apa? Sadar bahwa kita berdosa. Yang kedua, mau diselamatkan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, bangun dari tidur, bangun dari kebiasaan, bangun dari kemalasan, bangun dari semua hal yang menghimpit iman kita. Yang terakhir, mempersiapkan hati untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai penyelamat. Yang ketiga adalah jaga kekudusan hidup. Jaga kekudusan hidup. Menjaga kekudusan hidup di dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sekali lagi, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Maksud firman Tuhan di sini adalah kita mengenakan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita tentang arti hidup, tentang arti mengikut Tuhan. Dikatakan jaga kekudusan hidup. Menjaga kekudusan hidup itu sangat-sangat universal, sangat luas maknanya. Di dalam pekerjaan kita menjaga hidup kita. Yang kita jaga adalah pekerjaan kita. Kita menjaga orang lain supaya tidak menjadi hilang dalam kelompok. Di dalam pelayanan kita menjaga kekudusan hidup supaya kita jangan menjadi batu sandungan. Di dalam gereja kita menjaga kekudusan supaya kita jangan menjadi buah bibir cemoohan orang. Sehingga kita bukannya memuliakan Tuhan dalam kelompok, dalam suatu kumpulan, tapi justru kita membuat nama Tuhan tidak menjadi bagian orang lain. Saudara-saudara terkasih, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Kenakan Tuhan Yesus di sini adalah kita juga Tuhan Yesus adalah rendah hati. Tuhan Yesus itu kasih, sabar. Apakah ketika kita menjadi pengikut Yesus, kita harus lakukan kesabaran. Kita harus tunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang sudah percaya pada Yesus, yang sudah menerima keselamatan, dan yang menjadi penurut firman Tuhan. Kita harus menjadi contoh dimanapun. Janganlah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Supaya apa? Hidup kita menjadi contoh, menjadi terang bagi orang lain. Banyak orang merawat tubuhnya, membuat segala macam bentuk tubuhnya, rambutnya dibuat dalam bentuk banyak model. Dia lihat artis A, model rambutnya ke kiri, dia buat juga ke kiri. Dia lihat rambutnya orang artis Korea, dia buat juga dengan caranya sendiri. Dia lihat rambut perang, dia juga buat. Saudara-saudara terkasih, itu hanya memuaskan keinginan daging. Namun firman Tuhan katakan bahwa mari kita melatih hidup kita, melatih tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Maksudnya apa? Kita melatih diri kita, melatih jiwa kita, melatih pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Supaya apa? Orang lain melihat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengenakan Tuhan Yesus dalam segala aspek hidup kita. Saudara-saudara terkasih, jaga kekudusan hidup. Kita mungkin berkata, oh, I cannot do.
Tetapi saudara-saudara terkasih, dalam bahasa Inggris I cannot hanya dihapus huruf T-nya saja, artinya apa? I can, saya bisa lakukan. I can do. Yang tadinya I cannot menjadi I can do. Kita bisa, tapi yang membuat kita bisa menjaga kekudusan hidup adalah Roh Kudus. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan seperti apa yang kita mau. Jika kita mau tunduk di bawah kuasa firman Tuhan, hanya orang yang mau dan memberikan dirinya sebagai senjata kebenaran, itulah yang dipimpin oleh Roh. Janganlah kita berkata bahwa saya mau jaga kekudusan hidup asalkan saya kaya. Nantilah kalau saya sudah umur 50-an. Tidak, saudaraku. Jaga kekudusan seperti Yusuf. Yusuf menjaga kekudusan yang sebenarnya. Yusuf secara duniawi, ini istri tuanku cantik, istri tuanku ini berduit segala macam, supaya saya aman di dalam pekerjaanku, supaya saya bisa menjadi orang kepercayaan. Udahlah, kulakukan keinginan istri tuanku ini. Namun saudara terkasih, justru apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia meninggalkan saat dimana dia harusnya jatuh, karena dia tahu untuk menjaga kekudusan hidup dia harus fokus pada firman Tuhan. Kenapa dia menjaga kekudusan hidup? Karena sesuai dengan firman Tuhan, sebab dia sudah tahu bahwa janji Tuhan kepadanya itu adalah menjadi seorang pemimpin. Kalau lihat di dalam mimpi-mimpinya Yusuf, bahwa saudara-saudara akan tunduk kepadanya, bahkan orang tuanya. Bahkan terakhir dia bisa menjelaskan arti mimpi Raja Firaun. Saudara-saudara terkasih, jika Yusuf bisa menjaga kekudusan hidup, saya juga percaya bahwa saudara-saudara semua dan saya, kita akan menjadi Yusuf-Yusuf di zaman akhir ini. Amin. Saudara mau menjadi seperti Yusuf yang bisa menjaga kekudusan hidup? Kita harus katakan amin. Kita harus bisa seperti Yusuf. Jika saudara dan saya bisa menjaga kekudusan hidup, maka bagian kita adalah menerima keselamatan itu. Itulah sebabnya Yesus datang, itu sebabnya Yesus lahir. Untuk mencari saudara dan saya, karena kita ini orang berdosa, mau diselamatkan. Dan ketika kita mau diselamatkan, kita harus menjaga kekudusan hidup. Itu adalah tugas dan kewajiban kita sebagai orang yang sudah siap untuk diselamatkan, dan orang yang sudah siap menerima penyelamatan itu. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita hari ini, yang sudah kita dengarkan hari ini, mengajarkan kita tentang sikap hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan yang adalah Sang Penyelamat. Jika kita sudah siap untuk menerima keselamatan, maka saudara dan saya, kita harus sadar kita berdosa. Yang kedua adalah kita mau diselamatkan, dan yang ketiga adalah harus menjaga kekudusan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan yang senantiasa mengasihi kami dan bahkan senantiasa memberikan kepada kami kesehatan. Engkau tidak melihat kami Tuhan dari masa lalu kami, namun Engkau Tuhan selalu mau memberikan kepada kami kasih-Mu. Karena Engkau Tuhan membuka tangan untuk menerima kami apa adanya.
Terpuji namamu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus yang mengajar kami dan yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu, karena kami siap untuk menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Baik, mari kita akan berdoa. Sekali lagi, mari kita berdiri bersama sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan sebelum kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Oleh belas kasihan-Mu Tuhan kami hidup, oleh kasih karunia-Mu Tuhan kami senantiasa bersyukur. Saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Salam untuk bangsa kami. Kami melepaskan berkat untuk bangsa kami. Diberkati pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kementerian, diberkati sampai pada tingkat RT RW. Diberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang membimbing mereka untuk melakukan setiap tugas yang harus mereka lakukan untuk kesejahteraan bangsa kami Indonesia. Diberkati aparat TNI Polri yang menjaga keamanan. Terpuji Engkau Tuhan, diberkati seluruh aparat yang ada. Bahkan kami berdoa untuk daerah kami Kepri, Bintan, diberkati dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pemilu pada tanggal 9. Kami tolak money politik, kami tolak politik rasis, kami tolak politik yang selalu membuat perpecahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa pemimpin di Bintan yang akan terpilih nantinya adalah pemimpin yang memang betul-betul Tuhan siapkan untuk kemajuan daerah kami. Terima kasih Tuhan, diberkati Kalapas. Tuhan memberkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Diberkati seluruh sipir yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang, kami juga mau berdoa untuk Yayasan Petra Tiara, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati Pak Edi, diberkati Ibu Petra, diberkati seluruh hamba Tuhan yang melayani kami, yang senantiasa mendidik kami, mengajar kami di dalam firman-Mu. Diberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, kami lantaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Haleluya Tuhan, kami mau Tuhan menerima berkat-Mu sebelum kami pulang. Saudara-saudara terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau dan menyinari engkau wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Segala berkat yang telah Tuhan siapkan bagimu akan menjadi bagianmu, akan menjadi bagian kita, dan Tuhan memberkati keluar masukmu, bahkan keluargamu, dan bahkan rencanamu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Segala berkat ini turun atas kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah siap menerima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Salam seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Saya berharap kita bisa jumpa di waktu yang Tuhan tentukan. Amin. Salam. Tuhan memberkati.